Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Pak Baim? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz Waalaikumsalam. sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz mohon izin nih karena memang Pak Kiai sepertinya sudah izin juga ya. Hari ini pagi ini ada agenda gitu jadi memang belum bisa ikut untuk kajian di pagi hari ini tapi kalau misalkan nanti sudah selesai mungkin di agendanya juga ikut bergabung. Karena saat ini sudah pukul 7.46 izin kita langsung buka aja ya, Ustadz ya. Insya Allah Siap, nanti siap. teman-teman yang lain, rekan-rekan dari Bapak Ibu yang lainnya bisa bergabung juga sambil kajian ini dimulai bersama. Izin Bapak Ibu untuk kajian Kamis pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur Bapak Ibu, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, Kamis ini, pagi ini kita masih sama-sama bisa hadir begitu untuk menyempatkan diri sama-sama belajar di dalam kajian Islam Sahabat Sehat Kementerian Kesehatan. Dan Bapak Ibu, untuk kajian pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bab berikutnya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan di bab 43, saat ini kita masuk ke bab 44 yaitu dengan tema memuliakan alim ulama, orang tua hormat, mendahulukan mereka atas yang lainnya, menjunjung tinggi majelis mereka serta menampakkan martabat mereka dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Uh, dan salawat seriring salam juga mari kita panjatkan kehadirat Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga, sahabat dan insya Allah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin robbal alamin. Baik Pak Ustadz untuk selanjutnya mohon izin berkenan bisa menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini untuk di bab selanjutnya yaitu bab 44. Kami persilakan Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril layli ala nahar. Tazkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزاهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kita dapat hadir kembali dalam kajian Islam intensif sahabat sehat, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi, masuk pada bab ke-44 tentang tauqiril ulama,
memuliakan ulama wal kibar, orang tua, wa ahlul fadl, dan orang-orang yang terhormat. Mendahulukan mereka atas orang lain, menjunjung tinggi majelis mereka, serta menampakkan martabat mereka. Pada bab 44 ini terdiri dari satu ayat yang akan kita bahas dan 12 hadis. Jadi ada 13 pembahasan yang kemungkinan akan kita bagi dalam beberapa kali pertemuan. Insya Allah. Langsung saja kita bahas dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili wa sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi nggak ada wanya di depannya ya. Bukan wa ammam, tapi amman huwa qanitun. Artinya amman huwa qanitun. Apakah orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam kondisi bersujud, kondisi berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, mana yang lebih baik? Apakah orang musyrik atau orang yang beribadah? Katakanlah Muhammad, apakah orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak mengetahui itu sama? Hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu akan hak-hak Allah dan orang-orang yang tidak tahu dengan hak-hak Allah? Apakah sama? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal sehatlah mereka yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan tapi yang nggak butuh jawaban. Pertanyaan yang bernada bersifat pengingkaran. Kita sudah tahu jawabannya. Tetapi ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan, merendahkan orang-orang yang disebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang-orang musyrik dalam surat Az-Zumar ini, tapi maknanya ya, maknanya ke sana, maksud dari ayatnya ke sana, yaitu orang-orang musyrik. Ini menandakan orang-orang musyrik itu tidak perlu disebutkan, tapi sudah ketahuan bahwa mereka telah menyekutukan Allah. Karena disebutkan amman huwa qanitun, ya. Ataukah kalau mau dari terjemahan langsungnya itu, ataukah orang beribadah. Jadi orang musyrik itu nggak disebutkan, tapi ada makna di sana. Allah ingin membandingkan antara orang musyrik dan orang yang beribadah itu mana yang lebih mulia. Makanya pertanyaan ini tidak butuhkan jawaban, tapi ini merupakan pernyataan yang bersifat pengingkaran. Atau dalam bahasa Arabnya istifham ingkari. Tentu orang yang beribadah sepanjang malam, mereka sujud, mereka berdiri, mereka berusaha mengingat azab akhirat,
dan mereka begitu berharap tentang rahmat Allah, tentu lebih baik daripada orang-orang musyrik. Tentu mereka lebih beruntung ketimbang orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama orang-orang berilmu, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu? Juga pertanyaan ingkari, ya. Tentu jawabannya adalah nggak sama. Tapi ini Allah ingin membandingkan. Allah ingin memperlihatkan, Allah ingin kita, hamba-hamba Allah, itu menggunakan akal sehat kita. Memikirkan mana yang lebih utama. Orang yang punya ilmu atau orang bodoh. Atau orang yang ngaku-ngaku punya ilmu. Merasa paling tahu. Padahal sejatinya tidak tahu. Cuma untuk menutupi ketidaktahuan, maka menjadi sok tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membandingkan di sini apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dan ayat ini ditutup dengan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang punya akal sehat. Ulul albab, ya, mempunyai akal. Akalnya dipergunakan, difungsikan sesuai dengan fungsinya. Bukan untuk, ya, karena akal ini bisa, ya, dia berpikir ada satu hukum, satu produk hukum, dia tahu titik lemah, dia berusaha menghindari dari hukum tersebut, digunakan akal liciknya. Tidak digunakan untuk itu. Tapi akal sehat digunakan untuk dapat menerima pelajaran. Karena dengan kita belajar, kita tahu, dengan itu kita bisa mengamalkan, kita bisa mengajarkan, kita bisa ngasih tahu orang, kita bisa nasehatin orang, selain tentu untuk nasihat diri sendiri. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita, bagaimana kita dapat menghormati ulama, ahli ilmu, orang yang punya ilmu, tentunya ayat ini sangat cocok. Bahwa orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, kita mencintai, kita menghormati, kita menghargai para ulama kita, sesepuh kita yang ada di masyarakat, para kiai, bunyai, kita hormati mereka karena keilmuan mereka. Sekali lagi, sebagaimana bab sebelumnya 43, bagaimana kita menghormati ahlul bait, bukan artinya kita mengkultuskan mereka atau bukan artinya mereka tidak pernah salah. Tapi bagaimana kita menghormati mereka karena mereka punya kelebihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan itu untuk kita bisa menghormati, memuliakan mereka karena ilmunya. Nabiullah Adam alaihi salam, di mana para malaikat diminta untuk bersujud karena Nabi Adam diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan, diberikan ilmu, dan para malaikat diperintahkan untuk sujud ihtiraman, sujud penghormatan karena Nabi Adam telah mendapatkan ilmu.
Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lain terkait dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama, tapi yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi adalah hanya satu ayat saja di surat Az-Zumar ayat 9. Ada lagi ayat yang lain yang bisa kita sebutkan, di antaranya surat Al-Mujadilah ayat 11 yang biasa kami sampaikan dalam setiap muqaddimah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Di antara orang-orang beriman di antara kalian walladhina utul ilma, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Darajat, beberapa derajat. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentang keutamaan dari ulama. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang pertama dari 12 hadis karena ini agak panjang. Hadisnya juga lumayan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muwaffiq rahimahullah taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnati, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinnan, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi, wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr. Beliau veteran perang Badar dari kalangan Ansor. Semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma, yang punya hak menjadi imam suatu kaum dalam sholat, imam dalam sholat satu kaum. Akra'uhum li kitabillah. Orang yang paling baik bacaannya, bacaan kitabullah, bacaan Al-Quran. Yang terbaik bacaannya. Yang paling berhak menjadi imam sholat satu kaum, satu masyarakat, satu komunitas, satu jamaah adalah orang yang terbaik bacaan Qur'annya. Fa'in kanu fil qiraati sawa'an, dalam jamaah tersebut, dalam komunitas tersebut, jika sama baik bacaan Qur'annya, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling tahu, paling pandai terhadap as-sunnah, terhadap hadis. Fa'in kanu fis sunnati sawa'an, jika mereka semua sama pandai dalam masalah hadis, fa'aqdamuhum hijratan, maka orang paling dulu hijrahnya, yang duluan berangkat hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an, jikalau berangkat hijrahnya semuanya sama, fa'aqdamuhum sinnan, baru orang yang paling tua usianya. Wala ya ummanna rajula fi sultani. Janganlah seorang itu menjadi imamnya bagi yang lain dalam daerah kekuasaan orang itu. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih, dan jangan pula seseorang duduk di sebuah rumah, tuan rumah, di atas
takrimatihi, di atas singgasananya, di atas kursinya, yang khusus buat dia, buat tuan rumah, kecuali atas izin dari yang punya rumah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama ini memberikan informasi maklumat kepada kita urutan imam sholat berjamaah. Jadi kalau kita berselisih pendapat siapa yang paling berhak jadi imam, nah hadis ini menjadi jawabannya. Dimulai dari yang paling utama adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu yang paling utama untuk menjadi imam. Kalau yang hafalan Al-Qur'annya banyak, ya, Masya Allah. Yang di satu masjid, semuanya jamaahnya hafal Quran, Masya Allah. Amin. Ya, kayak di jalur Gaza, itu masjid-masjid banyak orang yang hafal Quran. Banyak orang yang hafal Quran. Karena mereka menjadikan masjid sebagai pondok untuk menghafal Al-Quran. Di tiap-tiap masjid, jadi ketahuan jamaahnya kayak di absen begitu. Nah, kalau yang hafal Qurannya banyak kayak di Gaza, siapa yang jadi imam mereka? Yang paling tahu as-sunnah. Yang paling mengerti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka itu didahulukan, diutamakan menjadi imam sholat. Kalau yang tahu hadis, yang tahu Quran, yang bacaannya baik, itu juga sama, maka yang ketiga, urutan ketiga adalah yang paling dulu berangkat hijrah. Rasulullah SAW menyampaikan sabda tersebut menandakan ada keutamaan tersendiri orang yang berangkat hijrah duluan. Kalau sekarang sudah tidak ada hijrah, artinya dalam riwayat yang lain, yang paling dulu masuk Islam. Atau bisa kita maknai pada saat ini, yang lebih dulu taubatnya. Ya, jadi kalau ada orang udah tobat udah lama, nah, nah, bacaan Qurannya baik, bagus, hafalan hadisnya juga ada, nah, itu yang lebih didahulukan ketimbang orang yang baru kemarin taubat. Jika nggak ada juga atau sama jumlahnya orang yang hijrahnya, orang yang sudah masuk Islam lebih dulunya jumlahnya sama, maka pilihan terakhirnya adalah yang paling senior usianya, yang paling tua, ya fa'aqdamuhum sinnan. Ya, jangan dibalik ketika kita nyari imam, mana yang lebih tua dulu. Enggak. Yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang lebih didahulukan. Baru ketentuan atau urutan yang keempat, yang terakhir adalah orang yang lebih senior, orang yang lebih tua usianya dari para jamaah yang lainnya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah urutan-urutan siapa yang berhak menjadi imam sholat berjamaah. Ketentuannya sudah dibahas oleh baginda Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa mengambil sesuai dengan tema, yang paling tahu Al-Quran, orang yang paling bacaan yang paling bagus tentang Al-Quran, mereka dijadikan imam sholat. Ya. Ketika Rasulullah SAW memuliakan imam sholat, ya kita sebagai umatnya juga seharusnya
turut serta memuliakan mereka. Lanjutan dari hadis tersebut adalah wala ya ummanna rajulur rajula. Ini kaidah secara umum, janganlah seseorang itu menjadi imam ya terhadap satu komunitas, ya, ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi, di daerah kekuasaannya. Maksudnya apa? Pemimpin wilayah, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, selain memimpin wilayahnya, organisasinya atau perusahaannya, seharusnya dia juga menjadi pemimpin sholat. Jadi misalkan, kita mulai dari yang paling struktur terkecil yaitu keluarga. Sang ayah, kepala keluarga, selain dari dia memimpin keluarga, juga dia memimpin sholat. Menjadi imam sholat bagi keluarganya. Masuk tingkatan selanjutnya berada di masyarakat, RT, RW. Jadi orang yang menjadi kepala RT, kepala RW, tingkat selanjutnya desa, lurah, kecamatan, sebaiknya adalah mereka selain menjadi umaro, pemimpin wilayah, juga menjadi pemimpin dalam imam sholat. Kecamatan, kabupaten, wali kota, provinsi, gubernur, bahkan negara, bahkan pasukan, ya, Jaish, tentara, ya kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, pasukan Islam itu senantiasa dipimpin, diimami sholatnya itu oleh komandan mereka langsung. Jadi punya kelebihan, keistimewaan. Jadi la ya ummanna rajul rajula fi sultanihi. Janganlah seorang itu menjadi pemimpin, menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain. Nah, ada pengecualiannya nanti di akhir. Ada pengecualian di akhir. Ya. Begitu pula walayak fi baitihi ala takrimatihi. Begitu pula ketika kita bertamu di rumah tuan rumah, jangan kita duduk di tempat yang biasa tuan rumah duduk. Ya. Ada singgasananya tersendiri, ada kursi tersendiri buat tuan rumah. Jangan kita duduk di situ. Kenapa? Itu adalah punya haknya tuan rumah. Ya. Nah, pengecualiannya apa? Illa biidni, kecuali dia mengizinkan. Begitu pula, ya, jika ada orang luar ingin mengimami suatu masjid, kalau DKM-nya, pemimpin masjidnya mengizinkan atau mengatur jadwal imam, silahkan. Tapi jangan kita menyerobot. Nah, ini aturan main dalam uh, masalah urusan imam mengimami. Nah, begitu pula ketika kita bertamu, jangan duduk di tempat, di kursi, di singgasana. Kalau di sini tulisannya terjemahannya di atas bantalnya, ya, di kursi yang khusus buat tuan rumah, jangan kita duduk kecuali kalau dia mengizinkan. Ini artinya apa? Kita memuliakan, kita menghormati, ya, sohibul wilayah, sohibul bait. Kita menghormati yang punya rumah, yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan, yang punya rumah, dia menjadi pemimpin. Dia yang mengatur semuanya, yang mengatur segalanya. Hatta menjadi imam sholat pun dia. Jadi ini sebenarnya menjadi solusi, ya. Kita jangan main suruh-suruhan untuk jadi imam sholat gitu.
Siapa pemimpin di masjid tersebut? Siapa pemimpin di musola tersebut? DKM-nya, kepala masjidnya siapa? Dia mengatur siapa yang jadi imam. Bisa jadi dia sendiri karena dia paling paham, dia paling tahu tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Paling banyak hafalan. Udah gitu, urutan-urutan selanjutnya dipegang juga sama dia. Yang paling tahu as-sunnah, yang paling masuk Islam lebih dulu, yang paling apa namanya tua, yang paling senior. Ya, berarti empat urutan itu dipegang oleh kepala masjidnya. Dan dialah yang berhak untuk menjadi imam masjid. Nah, urutan tadi disempurnakan dengan kaedah, jangan kita menjadi imam di daerah orang lain kecuali sudah mendapatkan izin atau diperintahkan oleh yang punya wilayah tersebut. Begitu pula ketika kita duduk di satu rumah tuan rumah, suatu rumah orang lain yang tuan rumahnya itu punya tempat duduk sendiri, kita nggak boleh duduk di tempat itu kecuali juga atas seizin dari tuan rumahnya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa tadi ada keutamaan orang yang berhijrah, ya. Berbeda orang yang hijrah dengan yang tidak berangkat hijrah, itu dibedakan. Nanti kalau kita mendalami lagi dalam surat Al-Anfal, itu disampaikan juga walladzina hajaru, orang yang berhijrah. Jadi punya kedudukan utama, punya kemuliaan tersendiri, orang yang berangkat hijrah. Begitu pula veteran Badar. Ini perawi hadisnya sahabat ini veteran Badar. Veteran Badar, sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, itu punya keistimewaan khusus dibanding dengan yang tidak ikut. Jadi kalau ada eh, disuruh memilih, Rasul akan memilih orang-orang yang punya keistimewaan banyak, ya, punya kelebihan banyak. Dan di antara kelebihannya adalah tadi orang-orang yang berhijrah lebih dahulu, orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar dan lain sebagainya. Nah, begitu pula kita mengambil ibrah pelajaran imam sholat berjamaah hanya boleh diimami oleh laki-laki. Ya, dari mana kita mengambil pelajaran tersebut? Disebutkan dalam hadis ini, ya ummul qauma, ya, yang berhak menjadi imamnya suatu kaum. Kaum di sini disebutkan dalam syarah, lafzul qaum khosun birrijal. Lafaz kaum ini khusus untuk laki-laki. Artinya, dalam bahasa Arab ketika disebut kaum, berarti yang menjadi pemimpin sholat itu adalah laki-laki. Perempuan nggak boleh memimpin sholat, jamaahnya ada laki-laki nggak boleh. Tapi kalau laki-laki memimpin sholat ada jamaah perempuan boleh. Perempuan boleh memimpin sholat jamaah asal jamaahnya perempuan semuanya. Begitu. Jadi kalau ada jamaah, sholat berjamaah, ya ada laki-laki, ada perempuan, maka yang berhak untuk memimpin sholat menjadi imam adalah yang laki-laki dan urutan yang tadi telah disebutkan. Tapi kalau jamaahnya perempuan semuanya, maka salah satu dari perempuan tadi, jamaahnya tadi bisa menjadi imam. Asal tadi syaratnya jamaah sholatnya itu adalah perempuan semuanya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita berikan waktu untuk kita bisa sama-sama diskusi dan memperdalam dalil ayat Quran dan satu hadis dalam diskusi kita insya Allah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya.
Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, kita memulai di bab 44. Ada satu dalil dan hadis pertama dari 12 hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Kami persilakan Bapak Ibu karena saat ini masih ada waktu. Jika ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan langsung kepada Ustadz, boleh. Silakan Pak Sarul. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi. semoga Ustadz dan semua teman-teman yang ada di ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin. Ustadz, saya tertarik di yang hadis yang terakhir ya tentang imam masjid tadi. Memang ini adalah mungkin sebelumnya juga saya pernah nanya ini di beberapa pertemuan ya. Mungkin di sini atau tempat lain saya lupa tentang tadi yang Ustadz sampaikan ada satu lagi hadis apa tentang pengaturan imam masjid. Saya ingin tahu, bukan saya ingin tahu sih sebenarnya. Lebih tepatnya saya ingin share ke teman-teman DKM di tempat saya karena susah memang, bukan susah ya. Ini adalah mungkin gelombang di mana kita ini terjadi perubahan di ruang di tempat kami. Ini contoh aja ya, di tempat kami itu banyak yang udah zaman old. Sementara yang muda-muda ini kan bisa hitung jari yang datang. Nah, kita pingin perubahan. Nah, tentu kalau perubahan ini akan merubah sistem yang ada. Nah, tadi saya yang hadis terakhir tadi saya udah share juga ke DKM. Nah, yang saya pingin itu tentang tadi yang yang berhak mengatur yang jadi imam itu siapa sih? Tadi saya secara pribadi udah coba mengarrange yang boleh menjadi imam dan sebagainya itu. Dan hadis tadi saya udah juga sempat pernah sampaikan. Namun terjadi juga pergolakan di apa di jamaah. Jadi kalau imam yang tetap sudah kita tunjuk dia terlambat, itu sudah pada nunjuk nunjuk yang lain gitu. Nah, karena kita yang muda kita nggak mungkin bilang jangan, nggak mungkin juga kan. Nah, yang sementara yang nunjuk udah kalau dibilang bangkotan nggak enak, udah tua lah ya gitu. Jadi gimana nih ini ya karena ini mungkin problem juga di mana-mana sih. Tapi saya butuh dan kita butuh pengejas bahwa yang menentukan siapa jadi imam itu adalah DKM. Nah, kebetulan DKM yang menunjuk itu masih muda-muda semua. Nah, sementara yang nunjuk di area lapangan itu kan orang tua gitu. Punten Ustaz, itu satu yang pertanyaan saya. Yang kedua, memuliakan guru atau tadi para yang Ustadz dah atau apa. Saya kemarin diskusi dengan Mas Rido. Kebetulan di tempat saya itu kiai yang selalu menyampaikan kajian mengalami musibah, Ini. istrinya kurang sehat. Nah, karena saya di bagian di DKM dimintain pendapat gimana sih sebenarnya kita bersikap. Akhirnya saya coba diskusi dengan Mas Rido dengan dari buku tentang adab terhadap guru. Nah, karena kebetulan kan bukan yang bersangkutan yang punya masalah, bukan kiainya yang punya masalah. Yang masalah adalah istri kiainya. Nah, gimana kita bersikap? Kemarin sih saya sudah sampaikan salah satunya adalah pertama kewajiban sesama muslim itu dari sekian banyak yang ada atau hak muslim itu adalah mengunjungi jika dia mengalami musibah. Yang kedua memang kalau dia guru kita akan lebih baik kalau kita datang untuk mendapatkan atau memberi dia apa namanya memberikan dia sesuatu lah dalam arti kata dan ini adalah memberi support dan mungkin udah suatu kebiasaan baik adalah membawa bingkisan atau apapun dia. Nah, yang ketiga adalah kehadiran kita, salah satunya adalah yang utama adalah mendoakan yang bersangkutan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sampai mana sih sebenarnya kita menghargai para guru kita itu? Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Eh, yang mungkin dua pertanyaan yang hari ini menjadi juga pertanyaan yang buat saya dan juga jamaah saya. Makasih, Ustaz. Makasih Pak Syahrul. Insya Allah. Langsung Pak Baim. Langsung saja Ustadz. Kirain Pak Baim mau Silakan. komentar lah. Silakan Ustadz. Iya.
Wallahu a'lam. Jadi memang eh, DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid yang sebagai pengelola masjid ya mereka yang punya wewenang untuk mengatur keseluruhan manajerial sebuah masjid ya. Ketua DKM-nya. Tentunya ketika mengambil keputusan ya wa amruhum syura bainahum diputuskan melalui rapat syuro ya ada musyawarah yang dipimpin oleh ketua dalam hal menentukan imam begitu pula sehingga tadi DKM-nya yang muda-muda ya ajaklah bermusyawarah eh, orang-orang yang sudah senior atau bahasanya pengurus lama lah begitu yang sudah memberikan tongkat estafeta DKM-nya kepada yang muda-muda. Ajak aja untuk menentukan siapa kira-kira yang layak untuk menjadi imam masjid. Gitu. Yang dipilih jangan cuma satu dua, artinya juga pilih ketika tadi ada kondisi imamnya telat hadir, ya berarti badalnya siap begitu. Jadi eh, ada imam satu, imam dua, imam tiga, bahkan lebih dari itu pun nggak ada masalah. Gitu. Artinya sudah disiapkan ketika yang ini tidak hadir atau telat datang, yang berikutnya siap untuk maju. Jadi masing-masing udah tahu posisinya, tugasnya. Dan itu berdasarkan keputusan rapat atau syuro musyawarah yang dihadiri dan diketuai oleh ketua DKM, dihadiri juga oleh para sesepuh, sehingga mereka bisa memutuskan secara bersama-sama. Ya, kalau keputusan berdasarkan syuro, berdasarkan musyawarah, bincang-bincang, diskusi, mencapai kata sepakat itu lebih enak dalam kita menjalani. Gitu. Ini saran kami aja, walaupun ya untuk mencapai yang ideal tersebut nggak mudah juga. Gitu. Kadang-kadang eh, yang namanya masih muda-muda gitu ya, punya semangat tinggi gitu. Disinilah berlaku satu kaidah hikmatus syuyukh wa hamasatil syabab ya. Yang syuyukh, yang senior, yang sudah eh, berlanjut usia itu punya hikmah, punya apa namanya hikmah itu ya kebijakan lah gitu, sangat bijak dalam berpendapat. Yang muda-muda satu syabab. Ia semangat. Ini kalau dikelopkan ya antara kebijakan sepuh dan semangatnya para pemuda, Masya Allah. Ya, ini klop menjadikan masjid itu bisa berdaya, bahkan bisa hidup dan menghidupkan. Ya, ya manajemennya ditata rapi, diatur baik. Ya, kalau ada permasalahan kalau ada sengketa diputuskan melalui jalur musyawarah bersama. Ya, misalkan tadi masalahnya yang tadi disampaikan yang kedua, gitu ya. Ya, ini terkait dengan musyawarah. Ada seorang pimpinan atau kiainya, tokoh masyarakat yang disegani istrinya atau keluarganya sedang sakit, sedang ditimpa musibah. Ya, bagaimana kita bersikap? Ya kita musyawarahkan. Ya kita bicarakan ya tentunya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ketika kita saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan ini menjadi perintah landasan awal kita ya kita nggak ngelihat eh, dia tokoh masyarakat atau bukan ketika kita melihat ada seseorang tetangga kita misalkan terkena musibah menjadi kewajiban kita untuk
saling tolong menolong, saling membantu. Apalagi kalau dia keluarga dari keluarga orang yang berilmu, dan tentunya saling membantunya itu lebih utama dibanding tetangga yang lain atau apa namanya orang yang lain gitu Pak. Nah ini dari sinilah titik tolak tentunya sampai sejauh mana kita membantunya ini juga ya sambil kita bermusyawarah karena tergantung kemampuan juga. Ada yang membantu secara pribadi, monggo silakan. Ada yang membantu secara institusi, misalkan dari masjidnya, DKM-nya, atau dari masyarakat. Misalkan dari RT-nya, RW-nya, kompleknya. Membantu bahu-membahu, ada ta'awun sihi, ada saling membantu untuk kesehatannya, misalkan harus dioperasi dengan butuh biaya besar. Nah, ini kita bisa membantu meringankan dengan kita ya bantu urunan ya apalagi tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Kita perlu untuk bagaimana bisa ini membantu ya, kita bantu se, se semampu kita untuk membantu. Ada yang pribadi, ada yang institusi. Silakan monggo. Ini secara dasarnya itu adalah orang-orang yang kita bisa bantu. Terlebih tadi dari keluarga, eh, orang-orang yang kita muliakan, yaitu para guru kita, para sesepuh kita yang mana eh, dari mereka ilmunya kita bisa dapati. Ini sebagai landasan dasarnya, Pak Syahrul, mudah-mudahan bermanfaat buat saya juga, buat sahabat sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz ini saya sedikit nyambung sedikit aja Ustadz, karena Silakan. kalau kalau kita bicara tentang ibadah sholat gitu, kalau memang di masjid kan sudah ada pengurus DKM gitu ya Ustadz ya. Ya insya Allah mungkin udah ada imam yang memang sedianya selalu menjadi apa imam gitu di dalam setiap ibadah. Namun ini yang kondisi yang saya selalu dapatkan Ustadz kalau kalau di kantor gitu pulang kerja itu kan di jalan ya Ustadz ya. Jadi kadang kita ibadah tuh di musola rest area atau di pom bensin gitu Ustadz. Nah kondisinya alhamdulillah di hadis ini kita tahu bahwa urutan yang uh, ya diriwayatkan oleh Rasulullah gitu artinya mulai dari paling baik bacaan dan hafalan, mengerti hadis sampai akhirnya tadi yang paling senior atau usia yang lebih tua itu sebenarnya ternyata ada di urutan keempat gitu kalau saya catat gitu Ustadz. Jadi saya padahal kalau di rest area atau di kadang di pom bensin tuh kita lihatnya nah siapa nih yang paling tua nih yang didorong buat jadi imam gitu tanpa melihat apakah bacaannya baik atau tidak gitu. Bahkan terkadang kita gitu yang diminta untuk silakan Mas jadi imam gitu. Nah, ini kalau konteksnya seperti itu apakah memang ya posisinya harus seperti apa sebenarnya Ustadz kalau memang kita di satu tempat yang secara tempat ibadah sebenarnya tidak ada DKM gitu, tidak ada pengurus gitu, tapi kita hanya melihat satu jamaah yang oh ternyata pas sholatnya bersamaan gitu sehingga kita berjamaah gitu. Ya, S- ya terjadi juga misalkan di mall ya, kita lagi belanja gitu ya, di musola Ya, di Ustadz. mall itu seperti itu. Jadi memang eh, eh, hadis ini yang kita pelajari ini sebenarnya kita jangan melihat orang lain ya. Jangan melihat orang lain. Ini kan judulnya kan urutan imam sholat berjamaah gitu ya. Kita jangan lihat orang lain tapi lihat diri sendiri. Gitu. Sebisa mungkin kita yang menjadi itu. Ya, artinya ketika Rasulullah SAW memilih yang paling utama adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya, sebisa mungkin kitalah orang. Rasulullah SAW memilih peringkat keduanya itu orang yang paling tahu tentang hadis. Siapa? Kitalah orang. Saya. Yang paling dulu hijrah, yang paling dulu masuk Islam, yang paling dulu belajar ilmu agama, saya orang. Nah, yang paling tua, nah kalau udah urusan tuanya kan urusan umur ya, usia gitu. Bukan kita orangnya terkalian. Nah, Nggak artinya ngaku lagi, Ustaz. apa? Nggak ngaku, Ustaz. Gak ngaku. Kalau saya pribadi, memang saya bermutu, ya mukanya doang tua, mutu, bermutu, bermuka tua, tapi usianya masih
kecil ya, masih anak kecil gitu. Jadi eh, ketika kita melihat masuk satu musola, masuk satu tempat sholat di mall atau di tadi pom bensin gitu, ya kemudian mati sholat didirikan sholat gitu. Jadi kita nggak nunjuk orang lain, tapi kita menunjuk sendiri. Dengan syarat tadi ya, tidak ada yang ngatur dari DKM-nya. Tapi kalau itu sudah diatur oleh DKM, contoh nih, kita di rest area di jalan tol itu rupanya ada yang ngatur. Jadi imamnya ya dia begitu. Rest area loh, gitu. Jadi sudah ada. Jadi jangan mentang-mentang kita musafir, wah semuanya musafir nih, nggak ada yang ngatur terus kita jadi imam enggak. Itu sudah ada yang ngatur, gitu. Ada DKM-nya. Bahkan di rest area sendiri ada khutbah Jumat, ya. Ada sholat Jumat, gitu. Padahal musafir itu kan nggak wajib sholat Jumat orang musafir gitu ya. Tapi ada khutbah Jumat juga, nggak ada masalah gitu ya. Tapi berarti kan ada yang ngatur, ada khotibnya. Saya nggak tahu khotibnya itu musafir atau enggak gitu ya. Tapi ya gitulah. Di tempat ya kalau di situ sudah diatur ya kita ngikut aturan main tempat tersebut. Makanya tadi di hadis ini yang kita pelajari ini, di akhir hadis itu kan, ya kita kalau masuk ke daerah atau satu tempat, satu rumah yang bukan tempat kita, ya berarti kita ikut aturan di tempat tersebut. Ya, jangan kita ngatur, kecuali kalau kita diizinkan gitu ya. Saya di daerah tempat saya, ya masjid di depan rumah punya keluarga. Nah, saya nggak berani untuk apa namanya menjadi imam lah atau apa gitu. Ya mereka sudah punya aturannya masing-masing. Mereka menunjuk imamnya fulan, 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 nggak masalah gitu. Cuma kalau ada masalah apa namanya bacaan baru kita tegur lewat DKM-nya. Ini kondisi begini, ini kita sampaikan gitu. Nah kan, nah saya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian Pak Baim, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Bapak Ibu, yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Cukup ya. Karena saat ini juga sudah pukul 8.37 ya. Saya rasa bisa kita akhiri dengan doa, Ustadz. Mohon izin, Ya, mohon berkenan. terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Amin. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma Amin. arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna jinabah. Amin. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Baik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم Amin. اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا اللهم Amin. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم Amin. علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا Amin. فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا Amin. فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله Amin. على نبينا محمد وعلى آله Amin. وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami ucapkan juga jazakallah khairan kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir dalam kajian Islam Kementerian Kesehatan yang insya Allah sama-sama nanti kita akan lanjutkan kembali masih di bab 44 untuk kitab Riyadhus Shalihin yang nantinya akan kita lanjutkan di pekan depan untuk di hadis kedua. Insya Allah kita sama-sama tetap diberikan kesehatan hingga nantinya kita Amin. juga bisa hadir kembali di dalam kajian-kajian berikutnya. Bapak Ibu izin kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Subhanallah asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik.
Kami tutup, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Ustaz, wabarakatuh. makasih Makasih atas Ustaz. Terima waktunya. kasih, Sama. Ustaz. Makasih semuanya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Sarul. Yo, makasih.